Sebelumnya aku dan kelima temanku, Oki, Ahmad, Ripan, Trisno, dan Gopur, berencana untuk merayakan pergantian tahun di puncak Gunung Gede. Pada saat pendakian, sampai kami merayakan malam pergantian tahun, kami tidak terlalu mengalami hal-hal yang aneh. Meskipun sesekali terdengar seperti ada suara bebek di tengah malam. Hingga akhirnya pada saat kita turun gunung, kami pun sempat beristirahat di sebuah tempat seperti lapangan yang luas. Dan aku melihat jam saat itu menunjukkan pukul 15.00 sore. Setelah 20 menitan kami beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Namun saat itu aku kebelat untuk buang air kecil. Akhirnya aku pun kencing di bawah pohon yang ada di sekitar situ. Di bawah pohon itu ada sebuah lubang yang tidak terlalu besar, dan secara tak sadar aku mengencinginya. Setelah selesai, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang masuk ke mataku. Karena perih, sekitar 1 menitan aku memejamkan mata sambil mengucek-nguceknya. Ketika aku membuka mata, aku merasa aneh. Sepertinya aku ditinggal temanku. Aku terus mencari temanku, tapi tidak kutemukan. Hingga hari pun mulai gelap. Aku yang hanya ditemani cahaya dari senterku, terus menelusuri jalan yang gelap dengan sedikit berlinang air mata. Tiba-tiba saja, dari kejauhan aku menemukan seberkas cahaya lampu. Ya, lampu rumah penduduk yang setelah kuhitung hanya ada 8 rumah di sana. Aku pun kembali lega dan berjalan menuju pemukiman yang bentuk rumahnya seperti rumah panggung. Setelah sampai, aku langsung mengetuk pintu sebuah rumah. Dan keluarlah dari balik pintu seorang nenek yang belum terlalu tua, dengan senyum ramahnya. Nenek yang mengaku bernama Jamilah itu kemudian mempersilahkan aku masuk. Sambil menikmati sepiring singkong pemberian si nenek, aku pun menceritakan apa yang baru saja kualami. Dan bila berkenan, aku berencana untuk menginap 1 malam di rumah nenek itu. Menurut nenek Jamilah, memang banyak pendaki yang sering tersesat di gunung itu jika mereka berlaku tidak sopan atau sompral. Setelah itu nenek Jamilah memasak makanan untuk aku pun makan bersama nenek Jamilah dan cucu wanitanya yang kira-kira berumur 15 tahun. Setelah makan aku pun pamit tidur, karena keesokan harinya aku akan mencari temanku. Malam pun berganti pagi. Aku pun bangun dan segera bersiap-siap. Nenek Jamilah menawariku makan, tapi aku menolaknya dengan dalih aku harus buru-buru mencari teman-temanku. Akhirnya nenek Jamilah pun membekalkan makanan yang disimpan di dalam sebuah kantong kresek padaku. Setelah aku siap, aku pun berpamitan. Namun tiba-tiba nenek Jamilah memberikan aku 1 batang emas. 1 batang emas yang sangat berkilau. Aku hanya tertegun dan menerimanya begitu saja. Sebelum aku pergi, nenek Jamilah berpesan kepadaku, nanti di depan kalau udah melewati deretan pohon bambu, kamu jangan noleh ke belakang, katanya. Dan tanpa basa-basi aku pun hanya mengangguk dan kemudian melangkah pergi. Setelah melewati pohon bambu yang nenek Jamilah maksud, rasa penasaranku pun muncul dan aku menoleh ke belakang. Astaga, sekarang yang terlihat olehku adalah pohon beringin tua besar dan dikelilingi oleh kuburan-kuburan tua yang tak terurus. Di mana rumah-rumah panggung tadi? Dan di mana nenek Jamilah bersama cucunya itu?
Dalam kepanikan itu, tiba-tiba saja seperti ada yang merayap di tanganku. Setelah aku lihat, ada sekumpulan belatung keluar dari dalam kantong kresek. Spontan aku lempar kantong kresek itu, dan ternyata dalam kantong kresek itu isinya adalah belatung yang sangat banyak, yang mengerubungi jari-jari manusia. Dan batangan emas yang Nenek Jamila berikan padaku tadi berubah menjadi bedok pohon pisang yang telah membusuk. Aku pun lemas dan akhirnya tak sadarkan diri. Hingga akhirnya aku terbangun oleh teriakan seseorang yang memanggil namaku. Dari kejauhan aku melihat temanku Rifa, Oki dan Ahmad yang berlari ke arah dan memelukku erat. Temanku Ahmad berkata, "Kamu kemana aja? Kami udah 1 minggu mencari kamu." "Hah? 1 minggu? Padahal aku merasakannya hanya 1 malam saja."